Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Rompat Salatin, anak 52222111. Jadi di sini saya akan menjelaskan terkait tugas EAS mata kuliah otomasi sistem dengan kode MK EE 184522 dan dosen pengajar yaitu Bapak Eka Iskandar STMT. Permasalahan yang saya dapat yaitu membuat ladder diagram permasalahan pintu garasi otomatis menggunakan metode gasket. Adapun konten yang akan saya bawakan yaitu yang pertama deskripsi sistem, kemudian input-outputnya, ketiga urutan operasi dari sistem, kemudian 4 itu grup, yang kelima switching function, dan yang terakhir ladder diagram serta simulasinya. Untuk deskripsi sistemnya yaitu ada sebuah garasi. Nah, di garasi itu ada satu tombol, kemudian ada juga tombol yang dibawa oleh sopir dalam bentuk remote control. Nah, ketika tombol tersebut baik di garasi atau remote control ditekan itu, maka pintu akan bergerak ke atas atau ke bawah sesuai dengan posisi awalnya. Kemudian jika tombol ditekan sekali lagi, maka pintu garasi akan berhenti. Nah, jika ditekan lagi, maka pintu akan bergerak lagi tapi dengan arah yang berlawanan. Misalnya tadi dari atas kemudian berhenti, ditekan lagi jadi ke bawah dan sebaliknya. Yang keempat yaitu ada saklar batas atas dan batas bawah atau limit switch pintu garasi untuk menghentikan gerakan pintu, sehingga itu untuk menghentikan motornya agar nggak bentrok sama tembok atau lain sebagainya. Kemudian yang terakhir yang kelima itu ada sensor infrared di bagian bawah pintu untuk mendeteksi orang atau objek lewat. Jika sinar tersebut terpotong oleh objek yang lewat, maka gerakan pintu akan berhenti. Nah, itu saat pintu sedang menutup dan akan buka lagi. Nah, itu untuk menghindari adanya kecelakaan. Yang keenam yaitu adanya lampu di atap garasi yang akan menyala selama 5 menit setelah pintu garasi membuka atau menutup sepenuhnya, atau saat limit switch atas atau bawah tertekan. Nah, untuk komponen input outputnya, yang pertama inputnya itu ada tombol garasi atau remote control tadi dengan alamat S1, kemudian limit switch atas S2, limit switch bawah S3, dan sensor infrared itu S4. Dan juga outputnya yaitu motor untuk gerak ke atas atau membuka itu R6, motor gerak ke bawah atau menutup itu R7, dan lampu itu R8. Untuk timernya sendiri ada timer 5 menit dengan alamat T1. Nah, untuk urutan operasinya ini sebenarnya sesuai dengan masing-masing. Jadi di sini saya pilih yang mula-mula itu pintu terbuka sehingga limit switch atas tertekan. Kemudian tombol ditekan, maka pintu akan menutup. Tombol ditekan lagi, maka pintu akan berhenti dan pintu akan buka karena tombol ditekan lagi. Kemudian tombol ditekan lagi sehingga pintu akan berhenti. Pintu akan kembali menutup setelah tombol ditekan lagi. Nah, itu setelah menutup maka limit switch bawah akan tertekan setelah menutup sepenuhnya dan lampu akan menyala selama 5 menit. Pintu akan buka setelah tombol ditekan. Nah, setelah itu limit switch atas tertekan dan lampu akan menyala selama 5 menit. Pintu akan menutup lagi setelah tombol ditekan hingga sensor infrared memotong ujek dan membuat pintu membuka kembali. Kemudian lampu kemudian menyala selama 5 menit lagi setelah limit switch atas tertekan karena tadi pintu membuka hingga membuka sepenuhnya. Jadi ini urutan operasinya. Saya misalkan lagi tombol itu PB, limit switch atas itu A1, limit switch bawah itu A2, infrared itu IR, motor ke atas itu A+, motor ke bawah A-, dan lampu L. Nah, ini kita urutkan berdasarkan urutan operasi tadi. Awalnya PB dan A1 menjadi menutup, kemudian berhenti tadi, terus membuka, berhenti lagi, kemudian menutup hingga menyentuh A2 dan lampu menyala. Kemudian ditekan lagi maka membuka, kemudian lampu akan menyala setelah tertekan limit switch atas. Kemudian pintu akan menutup dan membuka lagi karena ada objek yang memotong infrared dan hingga lampu menyala setelah S1 tertekan atau limit switch atas tertekan. Nah, ini kita bikin grup sesuai dengan metode gasket yang mana tidak boleh ada aktuator yang sama dalam satu grup. Nah, jadi ini ada 5 grup yang terbentuk. Pertama ini
Jadi tidak boleh ada kotoran sama. Yang pertama ini tidak ada amin atau pintu menutup. Kemudian yang kedua ini sudah ada A+. Yang keempat ini sudah ada A+ di R3-nya. Yang R5 ini sudah ada A+ di R4-nya. Jadi ini relay grupnya R1 sampai R5. Dari urutan operasi ini dan grup relay ini kita bikin switching function. Jadi switching function dari relay 1 sampai 5 itu yang menghidupkannya atau yang men-triggernya kemudian di-latching dengan dirinya sendiri dan dimatikan oleh relay group selanjutnya. Hal ini berlaku untuk semua relay group tadi. Kemudian untuk outputnya kita bentuk dari ini dan dari relay grupnya dan pen-triggernya. Kemudian yang mematikannya juga. Kemudian karena ini kan tadi yang men-triggernya itu kebanyakan PB, jadi memungkinkan untuk terjadinya bentrok antar relay group sehingga tidak sesuai dengan yang diinginkan. Jadi kita tambah lagi syarat pen-triggernya agar tidak terjadi bentrok. Yang relay 1 ini ketambahan relay 4 yang di normally close, relay 2 ini limit switch atas yang normally close, relay 3 ini motor saat gerak motor sudah ke atas, yang keempat ini apabila limit switch 2 tertekan atau limit switch bawah. Dan yang untuk yang kedua motor ini ketambahan untuk yang menstopnya, yang A+ ini contohnya ini yang limit switch atas saat tertekan maka berhenti motornya, atau saat motor satunya udah bergerak maka motor yang lainnya tidak akan bergerak. Kemudian untuk yang lampu ini ditambahi timer, ketika timer menghitung 5 menit maka lampu akan menyala, dan setelah 5 menit maka lampu akan tidak menyala atau mati. Kemudian kita ubah sesuai dengan alamat yang komponen input output sama timer tadi, gunakan S sama R. Jadi terbentuk seperti ini. Kemudian kita tinggal bikin ladder diagram di aplikasi simulasi. Jadi untuk yang pertama ini relay 1. Ini kan limit switch atas di N-kan dengan push button, di N-kan dengan relay 4 yang normally close, dan di OR-kan dengan relay satunya sendiri atau di latching. Dan yang men-stop adalah relay 2. Untuk relay 2 sendiri yang trigger itu limit switch atas normally close, relay 1 dan push button di latching dengan dirinya sendiri. Dan untuk relay 3 itu yang men-trigger itu apabila motor atas sudah bergerak, relay 2 hidup dan push button ditekan. Untuk relay 4 itu limit switch bawah tertekan, relay 3 hidup dan push button hidup. Itu yang men-trigger relay 4. Dan untuk yang relay 5 itu apabila relay 4 hidup dan infrared mendeteksi adanya objek yang lewat. Untuk outputnya ini R6 atau motor gerak ke atas atau membuka itu, yang trigger itu relay 2 dengan push button atau relay 4, relay 5 dan di latching dengan dirinya sendiri, karena suatu saat itu motor tidak dapat bergerak secara terus-menerus karena yang men-trigger itu push button sehingga di-trigger dengan dirinya sendiri. Kemudian di stop oleh relay 3, limit switch atas dan motor bawah. Untuk motor bawah juga sama sesuai dengan switching function ini. Dan yang terakhir ini ada lampu. Yang men-trigger itu relay 3 apabila tertekan limit switch bawah, relay 4 limit switch atas, dan relay 5 limit switch atas. Nah, ini di end-kan dengan timer on delay. Jadi di sini saya tidak menggunakan 5 menit karena untuk simulasi tidak memungkinkan untuk menunggu 5 menit. Jadi saya pakai 5 detik. Di end-kan dengan ini, maksudnya timer ketika ini hidup ketika timer masih menghitung hingga 5 detik. Maka lampu akan menyala, dan setelah udah 5 detik selesai maka ini akan off sehingga lampu tidak akan menyala. Untuk simulasinya akan saya simulasikan sebagai berikut. Jadi ini untuk simulasinya seperti
Ya tadi ini ladder diagram yang telah dibentuk, ada relay 1 sampai 5 atau relay group 1 sampai 5. Untuk outputnya ada gerak motor ke atas, gerak motor ke bawah, dan lampu selama 5 menit. Pertama-tama kan pintu terbuka, maka limit switch atas tertekan. Jadi S2 kita hidupkan dan kita pencet simulasi. Nah, setelah push button tertekan, maka motor gerak ke bawah atau menutup akan hidup. Dan apabila kita, kan ini limit switch atas jadinya tidak tertekan lagi karena udah gerak. Kemudian kita tekan lagi push button, maka motor berhenti, kedua motor berhenti. Apabila kita tekan lagi, maka motor akan gerak ke atas atau ke arah sebaliknya. Bila kita tekan lagi, maka motor akan diam juga. Dan apabila kita tekan lagi, motor akan gerak ke bawah hingga limit switch bawah tertekan atau S3 ini tertekan. Nah, lampu akan menyala selama 5 detik. Ini ibaratnya 1 detik itu 1 menit. Nah, setelah 5 detik atau 5 menit ini lampu akan mati. Kemudian kita tekan push button lagi, maka pintu akan membuka hingga limit switch atas itu tertekan atau S2 itu tertekan. Lampu akan hidup. Nah, setelah lampu hidup ini akan hidup selama 5 menit. Kita tekan push button lagi, maka motor akan gerak ke bawah atau pintu akan menutup lagi. Apabila terkena infrared atau S4 ini hidup, maka motor akan gerak ke atas hingga limit switch atas tertekan atau terbuka sepenuhnya dan lampu akan menyala selama 5 menit. Jadi sekian simulasi yang saya lakukan. Jadi metode ini sebenarnya kurang cocok untuk permasalahan seperti ini, di mana inputnya itu acak. Karena tombol itu kan tergantung kepada usernya yang menggunakan, mau habis berhenti langsung ke atas dan dibiarkan terbuka atau lainnya. Nah, itu sebenarnya lebih cocok menggunakan metode state diagram ataupun perubahan nilai input. Tapi untuk metode cascade ini input urutan operasinya harus urut dan kurang cocok untuk seperti itu. Jadi kurang lebih seperti ini yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.